Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah mengatur pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi PPSI yang memberikan amanah tentang pelaksanaan partisipasi petani. Dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kegiatan partisipasi masyarakat petani sesuai dengan pasal 4 ayat 3 dari Peraturan Menteri tersebut dapat disalurkan melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air P3 di wilayah kerjanya. Sedangkan pelaksanaan partisipasi P3A atau GP3A dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani atau P3A atau GP3A atau IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi PP nomor 30 tahun 2015, pasal 4 ayat 4. Namun demikian, kondisi kelembagaan P3A atau GP3A atau IP3A secara nasional belum begitu memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja jaringan irigasi. P3A atau GP3A atau IP3A yang ada baik dari jumlah dan kinerja dinilai belum ideal dan optimal. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya pemberdayaan P3A atau GP3A atau IP3A, salah satunya melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi berbasis partisipatif. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menerapkan konsep pemeliharaan operasi dan pemeliharaan partisipatif OPIP, sebuah strategi baru dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan OP irigasi yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga pembiayaan dan hasil kerja menjadi lebih efektif dan efisien, terutama di lingkup kerja wilayah Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Program OPIP ini dilakukan asesmen kinerja P3A. Penilaian kinerja ini dinilai berdasarkan 4 unsur, yaitu kelembagaan, teknik irigasi, teknik pertanian, dan pembiayaan. Asesmen ini dilaksanakan di saat awal program dilaksanakan dan di akhir program setelah dilaksanakan oleh P3A. Asesmen akhir ini dilakukan untuk mengetahui dampak dan manfaat yang diterima oleh P3A setelah melaksanakan program OPIP. P3A Rukun Tani Desa Nusa Wungu pada saat asesmen awal memperoleh nilai 51,07% dalam kategori sedang berkembang dan pada asesmen akhir memperoleh nilai 52,67% dalam kategori sedang berkembang. Sedangkan untuk P3A Tirto Margo Rahayu pada saat asesmen awal memperoleh nilai 29,28% atau masuk kategori belum berkembang. Dan
pada asesmen akhir memperoleh nilai 45,73%, termasuk kategori belum berkembang. Walaupun setelah melaksanakan OPIP P3A belum mencapai kategori mandiri atau berkembang, setelah melaksanakan program OPIP ini P3A banyak mengalami manfaat dan dampak yang diterima. Kesan-kesan P3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musafir, dalam hal ini mewakili beliau Ketua P3A Nusa Ungu yaitu Pak Sunarto. Dan adanya proyek yang kita telah laksanakan pada beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah telah selesai dilaksanakan, walaupun dalam hal pelaksanaan proyek itu situasi yang sangat-sangat memerlukan kerjasama dan kerukunan antar pengurus dan warga Desa Nusa Ungu, khusus di Kadu 1. Dalam hal ini pengerjaan itu di sistem untuk hilir, kita memberitahukan dan kepada warga yang akan bekerja tidak dipatok atau dipatenkan selama pekerjaan itu selesai, dan kita menggunakan sistem bergilir sehingga warga masyarakat yang ada di Kadu 1 atau kardus yang lain ikut serta bekerja dan tidak melebihi kapasitas jumlah pekerja itu. Dan kita mengingat situasi dan dalam pekerjaan itu, walaupun itu susah payah pengadaan air, kita berupaya untuk pengadaan air itu menggunakan pompa yang ada di anggota P3A itu ada, sehingga itu secara pribadi dan kita tidak terlepas ada ongkos atau biaya sewa, dan itu mengambil air dari sumur warga bagian dan menggunakan juga penggantian secara yang di sumur dekat pekerjaan itu, terutama di pinggiran saluran yang ada. Dan alhamdulillah untuk pengadaan air untuk adukan itu bisa terlaksana. Dan untuk setelah pekerjaan itu dilaksanakan, warga masyarakat sangat berterima kasih dan sangat-sangat mendukung, terutama akses jalan yang tadinya tidak bisa dilalui dengan roda 4. Ya, kita tetap bersyukur setelah ada runtukan atau limbah dari runtukan itu, kita bisa untuk menutup jalan yang bergelombang. Itu di desa khususnya Kardus 1 dan merambah ke Kardus 2. Itu untuk sementara pekerjaan di terakhir itu ada di sebelah musola ikut Kardus 4 ya, yaitu Kardus 4. Itu kurang lebih yang belum selesai dilaksanakan, yang terakhir itu kurang lebih 200 meter. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan keadaan seperti itu dan masyarakat khususnya yang punya garapan atau tanah milik sawah segera akan dilaksanakan hal seperti itu untuk menambah kecepatan saluran air yang lebih baik dari masyarakat atau warga masyarakat sekitar. Sangat-sangat mendapatkan saluran air itu terlaksanakan dengan baik, dan kategorinya ya baiklah, sempurna sih kita belum mencapai. Dalam hal itu kita pekerjaan tidak lepas, kita selalu keselamatan kita tetap terjaga sehingga kita tetap dalam keadaan fisik yang prima. Dari kelompok P3A Nusa Ungu itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akan menambahkan hasil atau program ke depan untuk lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarto. Kebetulan saya Ketua P3A dari Desa Karangputat, Kecamatan Wisawungu, dengan atas nama Ketua P3K A Tirto Marga Rahayu. Perkenalkan, nama saya Siti Purwaningsih. Saya bendahara P3A dari Desa Karangputat. P3A Tirto Marga Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Purnama. Saya sekretaris dari P3A Tirto Marga Rahayu Desa Karangputat. Dan ini kami perlu menjelaskan bahwa dulunya P3A untuk Desa Karangputat itu lama sekali vakum, dikarenakan memang belum tahu mungkin fungsi maupun tanggung jawabnya. Karena kemarin ada program OPIK, itu memang membangkitkan semangat untuk kami untuk mereorganisasi. Sedangkan kami dibentuk oleh pihak desa, kita sebetulnya juga dibilang siap ataupun tidak siap, tapi karena kesemangatan, karena ada tanggung jawab dari OPIK, dan itu yang saya tangkap itu juga merupakan program yang baik. Itu menjadi cambuk bagi kami untuk bisa melangkah ataupun melaksanakan tugas dengan sukarela. Dari adanya OPIK, dari awal pengenalan ada PPM masuk, itu memang terkendalanya bagi kami 0%-nya pengalaman kami di P3A. Tapi karena dengan pendampingan PPM yang mereka juga semangat mendampingi kita melaksanakan pekerjaan dari pertama sampai selesai tidak ada kendala. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kesan-kesan kami di P3A selama ada OPIK itu kami sangat berterima kasih sekali, karena ada program yang membantu adanya perawatan maupun perbaikan saluran sekunder yang bagi kami dari dulu itu memang di daerah kami itu sangat minim. Nah, sehingga pada waktu tahun ini ada OPIK, alhamdulillah di daerah kami sudah agak lumayan baik, walaupun masih beberapa ratus meter itu masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, kesan-kesan kami itu juga saya ingin berpesan kepada setidaknya yang dinas terkait untuk bisa melanjutkan program ini, karena saya anggap program ini tepat sasaran, bisa membangun fasilitas di saluran sekunder dengan tepat guna. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali terutama kepada Kementerian PUPR melalui BWWS Serayu OPAK atas amanah yang diberikan untuk menjalankan program ini. Kami sangat berterima kasih sekali, dan kami bisa membuktikan bahwa P3A itu bisa untuk melaksanakan program OPIK, dan kami akan menantikan program OPIK yang selanjutnya. Dari saya cukup sekian, bila ada kesalahan saya dalam menyampaikan untuk kata yang terbaik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.